Bro Antoni tuh harus bikin konten yang emang Bro Antoni sendiri mau nonton. Pemilihan footage-nya apa gimana, bikin yang kalian sendiri mau nonton, yang seru sendiri. Berapa lama untuk bikin satu video itu? 1 hari full kayaknya. 1 hari full? Kadang iya, kadang editingnya bisa 5 jam, scripting 3 jam, syuting 3-4 jam. Sebenarnya kalau ngelihat orang yang sebagai content creator kadang-kadang tuh kesusahan kalau disuruh mengimbangi dengan bisnis. Oh, Guntur sendiri ini menurutku tuh beda. Bisnisnya bisa jalan, content creatornya juga jalan banget untuk menjelaskan itu. Iya. Gimana caranya? Partner. Gitu. Gimana caranya aku Guntur itu membuat footage-nya, terus habis itu gimana ngeditnya, itu apa yang bikin jadi spesial gitu, bikin orang jadi nonton sampai habis? Kalau itu balik lagi mungkin karena apa ya? Itu balik lagi tuh gini ya. Kalau menurut aku ya, di content creator itu kita tuh bikin sesuatu yang emang kita mau nonton. Bukan kita bikin sesuatu yang orang lain mau nonton. Gitu loh. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang orang lain mau nonton, jadi Bro Antoni nggak bakal bikin sesuai style Bro Antoni. Yeah. Karena Bro Antoni bikinin buat orang lain, bukan buat Bro Antoni. Tapi Bro Antoni itu harus bikin konten yang emang Bro Antoni sendiri mau nonton. Itu nanti baru keluar style Bro Antoni kayak gimana. Kelihatan orangnya tuh kayak gimana. Jadi aku selalu kasih tahu ke orang-orang adalah bikin yang emang diri kalian sendiri itu mau nonton. Pemilihan footage-nya apa gimana, bikin yang kalian sendiri mau nonton, yang seru sendiri. Dengan kayak gitu kalian bikinnya juga lebih puas, lebih kayak seru gitu loh. Oh ya ini emang ini gue ya, kayak gitu. Itu bikinnya berapa lama? Kalau misalkan buat teman-teman kan ngomong bikin video, kadang ada orang effortnya tuh paling cuman setengah jam gitu. Kalau aku ngeliat dari Guntur ini effortnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, detailsnya tuh sangat tajam loh. Iya, luar biasa. Berapa lama untuk bikin satu video itu? 1 hari full kayaknya. 1 hari full? Kadang iya, kadang editingnya bisa 5 jam, scripting 3 jam, syuting 3-4 jam. Jadi 1 hari full. Wow. Iya. Iya. Berapa hari yang disempatkan waktu untuk bikin seperti itu? Aku biasa ada full day 1 hari nulis, karena moodnya kan udah nulis terus kan. Jadi full day nulis terus nih gitu kan. Ntar ada misalnya 1 hari full ngedit gitu-gitu. Karena tergantung mood kan. Kalau moodnya terlalu lompat kayak 1 hari nulis, habis itu syuting, habis itu edit. Kadang perpindahan energi itu yang sangat capek. Iya. Kayak gue udah kebiasaan nulis, gue harus tiba-tiba harus langsung edit, langsung syuting gitu kan. Itu yang bikin kita capek. Jadi aku biasa nge-batch 1 hari apa, 1 hari apa, 1 hari apa. Dan setiap yang di video sama aku Guntur sendiri tuh dari obrolan sampai footage itu relate tuh. Gitu itu yang ya? sangat susah loh sebenarnya. Iya. Nah, dari Guntur sendiri sebenarnya kalau ngelihat orang yang sebagai content creator kadang-kadang tuh kesusahan kalau disuruh mengimbangi dengan bisnis. Jugglingnya tuh berat sekali. Iya. Karena udah sibuk di konten. Kalau kontennya yang benar-benar berkualitas ya, betul, untuk sampai yang orang nonton sampai habis itu sangat susah gitu. Iya. Tapi disuruh sibuk lagi di operation bisnis. Iya. Nah, aku sendiri bikin template video di mana supaya aku sama sekali tidak sibuk di dalam dunia perkontenan. Yang aku kerjain itu hanya naskah, habis itu VO. Iya. Setelah VO, semua footage itu adalah ditempel dari footage yang lama terus gitu. Oke. Nah, Guntur sendiri ini menurutku tuh beda. Bisnisnya bisa jalan, content creatornya juga jalan banget untuk menjelaskan itu. Gimana caranya? Partner. Karena kita sadar kalau mau gede kita nggak bisa jalanin semua sendiri. Ini mungkin contoh paling besar aku ya gitu. Karena jujur sebagai sebagai face of the brand gitu kan, sebagai yang ya orang ngelihat Hoto ya sama dengan Ko Guntur gitu kan. Orang bahkan sekarang yang lebih tahu aku Guntur Hoto daripada Guntur LDP. Iya, betul. Gitu ya. Dan untuk apalagi ini ya, kalau kita boleh ngomong ya, sekarang kayak
Otomatis dengan orang yang fokus bikin konten kayak aku pikirin sampai 1 hari full gitu-gitu dibandingkan dengan orang yang bikin konten 2 jam jadi, kemungkinan besarnya lebih sukses mana? Berarti aja udah bisa tahu kan. Iya. Yang pasti waktu yang kita taruh di sana lebih banyak bisa gitu kan. Kayak gitu. Jadi maksud aku di sini adalah kita udah di zaman dimana tuh kita nggak bisa lakuin apa-apa sendiri. Karena kita nggak mungkin jadi apapun. Karena untuk content creator aja, untuk bikin sebuah, nggak usah ngomong untuk di bagian marketingnya ya, sebuah brand ya. Kita sebagai content creator aja, itu mau eksis sekarang di zaman sekarang, di mana content creator itu sangat banyak, viewersnya itu sama tahun lalu itu udah berbeda jauh bro. Jauh banget ya. Ngerti gak? Sekarang konten itu ya, antara yang bagus banget, apa yang sampah intinya itu. Antara yang bagus banget naik, apa yang sampah ya udah. Ada konten yang bagus banget sama yang biasa-biasa aja. Sekarang tuh orang nge-scroll, udah cepet banget tangannya. Antara yang bagus banget yang benar-benar bisa ambil dia punya ini, dia baru nonton. Kalau yang jelek ya udah dia scroll cepet. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Dan sekarang juga kita kan apa ya? Kita berkompetisinya, Bro Anthony. Content creator bukan satu Indonesia loh, satu dunia. Kenapa satu dunia? Karena Cina masuk ya. Iya, terus kita sama yang misalnya kita English speaking, kita juga kontennya sama yang konten luar negeri. Kita bersaingannya itu kita bukan sama orang Indonesia doang konten, sama orang luar negeri juga. Jadi kalau nggak diseriusin ya di bidang ini gitu ya, nggak bakalan bisa works, nggak bakalan bisa menang dari orang lain. Kayak gitu. Tapi kadang menarik gini, kalau semakin bisnisnya berkembang, kadang-kadang orang tuh sudah mulai melupakan si kontennya, fokusnya ya udah ke brandnya aja gitu, terus jadi orang di belakang layar. Kok Guntur ini tapi malah beda nih, malah tetap masih mau mempertahankan kontennya, sosoknya mau dikeluarkan. Ada alasan kenapa nggak? Maksudnya mau di depan gitu lagi? Itu good question sih. Ini pembelajaran sih. Ini juga. Ini yang aku sama perusahaan itu juga lagi cari-cari lah gitu, baiknya gimana sih gitu kan. Kayak gitu. Tapi buat aku sendiri selama emang balik lagi ya, nggak ada strategi gitu. Karena kita content creator, jujur tuh kita kayak mau-maunya aja gitu. Kita melakukan sesuatu tuh lebih ke insting, lebih ke apa yang guts kita ngomong kita harus lakuin daripada data, daripada strategi bisnis, daripada ini gitu loh. Aku ngelakuin di sini kalau emang aku masih pengen muncul, aku lagi pengen masih happy gitu kan, pengen kasih tahu orang begini-begini gitu kan. Aku masih kayak aku rasa aku masih ada banyak message gitu kan, aku masih banyak value yang aku bisa share ke orang-orang, ya aku tetap masih mau lakuin itu. Kalau aku mungkin lagi nggak ada, ya udah mungkin aku lagi nggak upload atau apa. Kayak gitu loh. Jadi emang aku lagi merasa emang aku masih pengen di sana, aku bakal di sana. Tapi kedepannya bakal tetap kayak gini atau? Aku belum tahu. Belum tahu. Kalau menurut Guntur sendiri, tanpa adanya Guntur muncul, bisa nggak meningkatkan omset seperti ini? Kayaknya untuk zaman sekarang akan susah. Mungkin bisa tapi nggak secepat ini. Ya. Ini menarik dari Hoto sendiri yang sebenarnya bukan untuk masalah GERD, tapi muncul ide untuk bisa menyembuhkan si GERD-nya itu. Nah, akhirnya nge-tweak nih, kok akhirnya nge-twist untuk ini bisa menyembuhkan GERD nih, untuk bisa ini, dan tahu ini bakal gede banget, bakal viral banget. Bahkan aku nonton kontennya itu dari GERD-nya dulu sebenarnya. Iya. Itu kenapa? Karena pasti ada yang lain-lain, yang kolesterol apa segala macam. Kenapa akhirnya fokusnya ke GERD-nya itu? Sebenarnya kita bukan fokus banget ke GERD ya, tapi mungkin iklannya gitu yang dapat banyak kan GERD gitu kali mungkin ya. Mungkin Indonesia juga sakitnya banyak di situ. Iya mungkin juga kan. Mungkin yang lagi ngetren gitu kan. Kalau kolesterol kan udah dari lama gitu kan. Orang tua udah dari dulu udah kolesterol gitu. Kalau GERD kan mungkin penyakit yang relate banget lah sama orang-orang zaman sekarang. Kayak gitu. Nah, sebenarnya juga untuk GERD sendiri balik lagi kayak yang tadi aku ngomong gitu loh. Sangat menurut aku tuh udah kayak ada ngelihat masa depannya gitu loh, gara-gara aku waktu kurus dari gendut jadi kurus gitu loh. Karena permasalahan aku kayak gini, aku juga sadar tuh kayak gila ya makanan di Indo ya.
Itu tuh parah banget, goreng-goreng, berasa banget, dan lain-lain. Malah fun fact-nya kalau kita kayak Eropa gitu ya, mereka kan makanannya sehat. Mereka makanannya juga nggak banyak berasa. Dan lucunya mereka GERD di sana tuh bener-bener jarang. Bahkan ya bener-bener mereka nggak tahu apa sih masalah GERD, masalah pencernaan itu apa. Gitu kan. Tapi karena lifestyle kita sehari-hari yang emang segila itu di sini, sehancur itu di sini, ya itu udah ketahuan, itu GERD bakal gila, gitu. Kesehatan pencernaan itu bakal gila, karena kan kesehatan pencernaan itu dari pertama kali kita makanan itu masuk ke mulut udah kehitung masalah udah kesehatan pencernaan. Betul. Iya kan, masuk perut apa gimana, itu kedepannya di Indonesia itu semua kesehatan pencernaan itu bakal paling gawat menurut aku. Karena ya kelihatan dari apa yang kita makan sehari-hari, dari pilihan makanan ojol kita sehari-hari. Ya. Dari behavior orang-orang di Indonesia sehari-hari. Kayak gitu. Ya. Dan akhirnya itu membuat Hotonya itu semakin besar. Mungkin. Sekarang udah berapa karyawan? Sekarang 30-35 gitu. Oh, 30-35. Oh, efisien sekali ya? Kenapa? Efisien sekali. Iya kita juga karena kepikiran kayak gitu ya. Wow. Karena semua produksi dari pabrik ya. Iya, ada maklumnya. Jadi yang di sini sebenarnya untuk packingan juga udah di packing juga ya sebenarnya ya. Iya. Jadi cuma tinggal kirim aja. Jadi fokus utamanya sehari-hari lebih ke kontennya ya untuk. Enggak juga. Kita kan beda divisi. Kalau aku mungkin lebih bakal ini di bagian branding dan marketing gitu loh, dan produk gitu, product development, kayak gitu. Karena kan ya product developmentnya sendiri kan pasti dari aku sendiri gitu kan, dan itu berhubungan sama sama branding dan marketing banget. Karena kan semua branding dan marketing itu tentang produk gitu kan. Jadi aku paling banyak handle di sana. Sekarang Hoto ini memposisikan diri, brand positionnya sebagai apa Hoto ini? Sebagai apa tuh maksudnya sebagai masyarakat Indonesia? Iya. Nah, kita brand positioning adalah maksudnya kita jadi jawaban untuk orang-orang Indonesia yang hidupnya di zaman sekarang itu yang serba cepat, yang serba apa. Nah, kita mau jadi jawaban mereka di sana. Untuk masalah-masalah kesehatan yang kayak barusan tadi kita ngomong gitu kan. Nah, kita mau jadi solusinya di kehidupan yang udah terlanjur bikin orang-orang tuh ya apa yang cepat itu ada cost-nya gitu kan. Ada harga yang harus dibayar. Nah, kita mau jadi jawaban di sana. Keren. Omset tertinggi Hoto berapa? Ya let's say puluhan ya. Sudah ngalahin yang BOT sebelumnya tuh. Ya rahasia lah. Oke, Ko Guntur. Jadi kita udah belajar tentang yang cara ngontennya lebih deep lagi. Nah, pertanyaan sekarang, kalau sekarang Ko Guntur ini tuh masih fokus di ngeditnya atau sebenarnya ini bisa didelegasikan nggak sih? Kan ada banyak pertanyaan juga nih. Kalau misalkan kita ngonten ini delegasi aja lah, apa-apa delegasiin, karena kalau enggak kita nggak ada waktunya. Iya. Ko Guntur sendiri percaya nggak itu bisa delegasikan? Menurut aku ya, makin kesini makin nggak bisa. Oke. Mungkin awal-awal ya, mungkin 10 tahun yang lalu itu malah makin bisa. Karena konten masih belum banyak pilihan. Orang nggak ada pilihan untuk nonton konten ini. Mungkin 10 tahun yang lalu pas aku mulai YouTube itu masih bisa aku delegasiin. Itu. Tapi sekarang kalau kita nggak bener-bener style kita banget, nggak mungkin naik tuh konten. Iya. Jadi bisnismen yang mau mulai konten susahnya adalah ya kayak gitu sebenarnya gitu loh. Tapi aku juga setuju loh. Waktu aku mulai masrahkan untuk delegasi itu, mulai terus-menerus untuk turun viewsnya. Iya. Dan nggak ketemu jawabannya gimana caranya untuk mendelegasikan dengan benar gitu. Betul. Makin kesini, makin banyaknya content creator, makin bisnismen mau bikin content creator, makin delegasiin akan makin susah. Makin nggak bisa. Bisnismen sekarang kalau mau keep up di zaman sekarang, sorry to say, dia harus belajar jadi content creator. Iya. Mau nggak mau, udah nggak ada cara lain lagi, udah nggak bisa bikin tim konten.
Ya. Yang ini edit, mau tim kontennya secanggih apapun lu hijack dari perusahaan Hoto misalnya jadi tim konten lu. Nggak mungkin. Iya. Dan shiftingnya kok Guntur hebat tuh, dari yang komedi gitu akhirnya bisa ke sesuatu yang ujung-ujung bisa masuk ke produk itu. Luar biasa. Itu mungkin fun fact-nya mungkin karena dari dulu kita kebiasaan kerja sama brand kali ya. Oh. Iya. Jadi Jadi kayak ngerti dikit lah. Iya, cara kesananya. Iya, soft sell-nya gimana. Iya. Jadi kayak tahu begini ya. Dan lebih pas masuknya itu lebih lancar lagi karena kan itu brand sendiri. Jadi kan jadi kayak lebih semangat gitu lah. Iya. Nah, mungkin kita masuk ke part yang terakhir, lebih ke arah relationship sebenarnya. Seru. Iya. Nah, kok Guntur ini tapi kan jujur ya ini seru banget loh podcast sama Anton. Iya. Soalnya biasa tuh aku kalau ngomong ya lebih satu hal bisnis doang. Kalau ini tuh kan banyak topik jadi. Iya. Terus mungkin kita relate kali ya sebagai content creator dan relate juga. Iya. Dan aku juga sama kayak Guntur sih sebenarnya, dari relationship pun aku ada satu mantan yang sampai sekarang tuh juga deket banget. Bisnis juga? Nggak bisnis. Oke. Tapi deket banget lah. Maksudnya kalau kita sampai ketemu lagi pun ya kayak recehnya tuh bener-bener receh banget. Oh, I see. Iya, itu bener-bener kalau kita tuh ya kalau di grup itu paling kampungan gitu lah. Kalau bercanda udah paling receh banget itu. Nah, jadi setiap kali ketemu itu masih bisa yang sereceh itu, dan kita masih temenan. Nah, mantanku juga temenan juga sama pacarku ya, kayak gitu-gitu loh. Nah, dari Guntur sendiri aku lihat kok sama ya. Cuman bedanya aku nggak kerja sama. Bedanya nggak kerja sama gitu. Oke, tapi Bro Antoni udah punya cewek? Udah. Ceweknya nggak apa-apa juga? Nggak ada apa-apa juga. Wah. Jadi ini mirip banget ya? Mulai dari bisnis, mulai dari konten ke bisnis, terus habis itu juga model mantannya juga mirip. Iya. Nah, mungkin mau lebih mirip lagi, mantannya ajak bisnis bareng. Nah, kalau dari Guntur sendiri, sebenarnya mantannya ini cuma satu doang yang bisa kayak gitu, atau mantan yang lain ada? Cuma satu doang. Sama berarti. Cuma satu doang. Iya. Satu doang. Nah, sebenarnya kalau ngelihat dari sudut pandang mantan akhirnya juga bisnis bareng gitu, pernah ngobrol nggak maksudnya sama istri itu, ini boleh atau enggak, ini gimana? Ngomong sih nggak pernah ya, tapi pernah ngomong sampai waktu itu ada momen-momen di mana kayak kan ya pasti berat juga lah gitu kan. Kayak apa udah nggak kerja bareng sama si Pau lagi ya gitu ya, apa kita jalan sendiri-sendiri aja ya. Kayak gitu, sempet ada kepikiran lah pasti ke sana gitu kan. Kepikirannya karena sendiri atau karena ada cemburu? Karena kejadian aja gitu loh, kayak ngerti gak sih? Ya kan pasti ada muak-muaknya juga gitu kan. Gitu loh, ada kayak aduh gitu loh, ada kayak nggak cocoknya juga, kadang ada ribut-ributnya juga. Apa semua gitu kan. Pasti ada lah kan, setiap manusia maksudnya kita sama bisnis partner lain pun pasti ada. Tapi mungkin karena kita mantanan gitu ya. Karena kita mantan kan kita jadi kayak lebih berani ngambek, ngerti gak sih? Lebih berani marah, lebih berani menyuarakan hal yang kita mau kalau ke mantan. Kalau sama temen kan kita masih ada kayak nggak enaknya. Apalagi sama cowok. Iya. Oh yaudah lah, ngertiin lah. Tapi kalau sama mantan, gua nggak demen apa dari lu, kita langsung ngomong nggak? Iya. Mungkin tapi karena itu yang bikin aku sama si Papo ini hubungannya jadi bener-bener udah nggak ada nggak enakan. Mau ngomong apa udah ngomong langsung di depan. Lu begini, lu salah begini, lu apa begini. Jadi itu juga mungkin yang bikin kita jadi makin kuat. Bawa masa lalu gak? Kamu karena gini dulu juga kayak gini nih gitu. Ya pasti ada lah. Iya. Dikit-dikit ada lah ya. Nah, terakhir akhirnya sampai mutusin itu karena kenapa sih terlintasnya sih Pau aja? Mungkin kan banyak juga ada tawaran sama orang-orang lain gitu. Udah nyaman kali ya. Iya kan, udah tahu history dan pembagian kita di kerjaan juga udah ngerti gitu kan. Dia juga butuh orang yang kayak begini, aku juga butuh orang yang kayak begini di bisnis gitu kan. Ya udah. Karena kan sedangkan kalau tawaran baru ketemu orang baru belum tentu orangnya
bener gitu kan. Belum tentu orangnya cocok sama kita. Ada masa PDKT lagi. Jadi mah udah nggak butuh masa PDKT lagi gitu loh. Udah tahu itu dalam dia kayak apa gitu loh. Bahkan dia ngomong aja sama orang apa, aku udah tahu maksudnya apa gitu kan. Iya. Nah akhirnya memutuskan juga ini agak unik sih, karena akhirnya Ko Guntur sendiri juga mutusin buat istrinya pergi kuliah ya. Kuliah lagi ngambil pastry ya. Pastry bener. Pastry. Nah itu nggak ada tambah susah lagi, maksudnya menjaga hubungan, padahal kan di bisnis juga sama mantan, terus habis itu istrinya juga pergi gitu. Aman banget. Karena istri juga udah ya sama papa juga udah kenal baik gitu kan, udah sampai jalan-jalan bareng apa gimana. Sama sekali nggak ada. Karena si papanya juga punya anak, udah punya suami. Ya pasti nggak sedekat dulu lagi, karena kan masih, kalau dulu kan ya emang apa namanya bisnis bareng gitu kan, YouTube bareng gitu kan, dan dulu masih pacaran ya pasti otomatis deket banget. Kalau sekarang kan udah ada apa namanya, udah ada kesibukan bareng-bareng gitu kan, paling seminggu ketemu sekali 2 kali. Meeting gitu kan, meeting mingguan yang apa namanya sama board gitu kan, meeting bareng mingguan, udah paling nggak ketemu lagi karena emang masing-masing emang udah punya kesibukannya, jadi udah bener-bener kayak bisnis partner biasa aja gitu. Iya. Kalau tentang si Cilanya sendiri, kenapa akhirnya mutusinnya tuh baru sekarang untuk dia ikut pastry ke? Lucunya adalah karena baru punya duit juga atuh. Oke. Iya. Iya kan. Dan apa ya, kayak aku berasa dia harus, karena dari dulu dia dimanja sama orang tua. Dia nggak pernah bener-bener apa-apa sendiri gitu kan. Maklum cewek ya, anak cewek disayang banget gitu kan, pasti dikekang banget. Tapi dia selalu dari dulu tuh ada keinginan untuk kuliah di Aussie di mana. Tapi apa namanya, orang tuanya tuh kayak aduh, karena cewek nih nggak mau, dia mandiri kayak gitu. Kayak kemarin nih ya, kan dia lagi solo trip ke Norway sekarang. Lagi makan sama bokap nyokapnya nih, gitu kan, di Jakarta gitu. Nah nyokapnya sama kokonya nggak kasih tahu bokapnya, karena bokapnya itu takut stres. Terus aku kan nggak tahu, makan bareng, aku ngobrol, iya nih si Cila lagi mau naik gunung hari ini, gitu kan, lagi daki gunung nih, kasih lihat foto sampai bener-bener di atas gunung gitu kan, yang naik gitu kan, sampai naik manjat gitu pakai tangan. Bokapnya langsung stres banget mukanya di sana. Aku ngakak banget. Baru apa namanya, nyokapnya sama kokonya baru bilang gitu kan, kayak iya kita biasa nggak pernah kasih tahu, takut papanya stres. Tapi maksud aku apa, kayak pengalaman dia solo trip ke Norway, sekarang dia lagi pergi ya, itu menurut aku priceless banget buat dia. Itu benar-benar boost confidence dia. Dan karena kan dari dulu orangnya nggak dimanja banget kan. Ini sekarang lu bisa solo trip sendiri ke Amsterdam, ke Chamonix di Prancis naik gunung. Lu bisa ke Norway sendiri, komunikasi sama bule. Yang dulu bahkan sama aku ke Singapura aja tuh mau ngomong sama apa, beli makanan aja takut. Minta aku yang ngomong, takut nggak bisa gitu ya, karena emang nggak bisa ngomong Inggris, kita takut ngomong Inggris sama orang gitu kan. Ini sekarang dia ini gitu sendiri. Loh iya, jadi menurut aku worth it banget, dan aku seneng banget malah. Iya. Kadang hebat loh mas untuk nggak apa-apa. Kadang hebat sih, maksudnya bisa mutusin untuk ngambil keputusan yang besar itu. Kadang orang-orang tuh juga punya banyak impian, pengen kesini, tapi ketika masa muda bener nggak ada duitnya. Betul. Begitu ada duitnya, sudah banyak keterikatan, terus akhirnya merelakan apa yang dulu pengen dilakukan gitu. Iya. Nah, yang menariknya itu ketika sudah bisa melakukan, tapi masih belum ada tanggungan, belum ada anak. Iya. Nah, kenapa itu kok belum ada anak? Saya. Iya. Ya siapa lagi ya? Karena pengen, orangnya suka jalan-jalan banget. Gitu loh. Aku sama istri kan juga baru sekolah gitu kan. Istri juga kayak baru menemukan dunia lah. Dia baru tahu ternyata dunia itu bisa dinikmati sedemikian rupa ya. Ternyata gue masih bisa punya pilihan untuk apa,
ke belahan dunia lain, dan gue bisa menikmati kehidupan di sana, nggak yang benar-benar terikat di Indonesia doang. Dan aku juga kayak masih ada banyak mimpi lain yang aku mau lakuin gitu. Aku masih pengen ski sebulan full gitu tanpa harus ngapa-ngapain, dan itu belum kecapaian. Jadi kayaknya nanti dulu ya. Iya. Menarik itu. Kadang-kadang ada orang yang mimpi tapi belum punya uangnya, atau begitu ada uangnya belum tentu ada waktunya lagi. Yes. Itu hebat sih, bisa menemukan di posisi belum ada tanggungan terus bisa melakukan itu. Priceless banget lah. Dan aku pengen rasain itu dulu lah. Aku pengen merasakan banyak rasa lah di dalam kehidupan ini lah, rasanya gimana. Oke. Menarik banget. Jadi terakhir mungkin buat teman-teman, sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk kita bisa sukses di sekarang itu? Maksudnya dari artian kita harus jadi content creator dulu kah? Kita harus jadi businessman dulu kah? Atau apa sebenarnya? Kalau aku ya, kalau aku simple adalah kita harus percaya dulu. Karena kalau tanpa percaya nggak bakal bisa. Karena fun fact-nya adalah selama aku 34 tahun hidup dengan penyesalan yang aku ngomong tadi ke Bro Anthony kan, kayak harusnya gue dari dulu lebih nggak nyaman nih gitu kan. Karena dulu aku tuh nggak percaya, makanya aku let it flow. Aku nggak percaya aku bisa mendapatkan sesuatu. Padahal alam semesta ini kerjanya tuh sangat lucu. Gitu loh. Kita mau apa, kita tinggal minta, kita tinggal tanya, mereka akan kasih gitu. Betul. Loh. Asal action kita mengarah ke sana. Gitu loh. Dan effortnya juga nggak banyak banget, nggak nyaman bentar doang gitu loh. Gitu loh. Tapi kalau kita nggak percaya, otomatis action kita nggak bakal ke sana. Kalau action kita nggak ke sana, outcome-nya nggak bakal ke sana. Jadi kalau menurut aku, sepengalaman aku, kalau aku boleh ngomong supaya kalian semua nggak pernah nyesel dalam kehidupan ini, lu bisa loh mendapatkan apa yang lu bisa dalam hidup. Cuma lu mau apa enggak? Itu doang. Thank you Ko Guntur buat waktunya. Thank you buat podcastnya. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya. Thank you.